Doni sih itu Doni. Om Doni nemenin Asya. Nah ini dia, ada Mas Alex, sahabat Produser. Iya, silakan untuk bergabung bersama dengan kita. Ya, mungkin nanti ya setelah. Iya. Ya, bentar ganti baju dulu biar barengan. Oh, belum punya baju. Sebentar dulu ya, kita tungguin Mas Alex sahabat ganti baju dulu. Yes, produsernya. Oke, silakan. Kita tunggu karena ini buat pertama kali juga ke teman-teman media dan pas Mas Alex sahabat hadir, jadi kita tunggu sebentar ya, mohon sabar ya teman-teman ya. Oke. Udah pada penasaran? Memang sengaja kita tunda sebentar teman-teman biar semakin penasaran karena dari teasernya penasaran kan? Dari teasernya udah penasaran banget. Kan? Iya, coba kita hitung mundur dari 1000. Terlalu jauh, sabar dulu sebentar karena makin sabar makin seru juga gitu ya. Kemarin tapi pengen tahu setelah nonton teasernya di film Siur Pelakor apa yang dirasakan. Nah ini langsung kasih tahu ke jajaran cast. Apa yang dirasakan teman-teman setelah lihat teasernya? Apa mas? Aduh, pokoknya aduh. Penasaran, aduh, ikut. Yang dicari kenapa? Udah ketemu belum? Kan baru mau nyari 28 Agustus. Nah, itu. Mas. Orang baru mau dicari 28 Agustus ya? Iya, jadi belum ketemu. Siap nemenin nyari bareng? Siap nemenin nyari bareng. Ini nggak mau ngomelin dulu Asel nih. Nah, Asel nih, nggak kapok-kapok. Kemarin ke Gunung Gede, sekarang ke gunung lagi. Tadi kita udah bertanya ke semua, silakan Mas Alex sahabat ada yang mau disampaikan. Belum. Produser dong ya. Oke. Pak Parwes, sebelum kita buka Pak, boleh minta mikrofon satu buat Pak Parwes. Pak, sebelum kita buka official posternya ada yang mau disampaikan dulu mungkin Pak ke teman-teman media, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, mewakili Pak, saya. boleh. Beliau ini memang di belakang panggung, produser. Jadi saya selalu bertemu, tapi untunglah hari ini dia muncul. Waduh. Buat kalian. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi pencarian terakhir ini kita bikin 3 poster sebetulnya. Sebetulnya ada beberapa poster lain, kita bingung. Saking cintanya yang bikin posternya juga mau bikinin kita poster terus gitu. Bayarnya sih sama gitu. Tapi akhirnya kita cetak poster yang kiri sebagai teaser poster dan ini menjadi eksklusif poster di mana Drupadi ya, itu siapa pemainnya saya nggak tahu namanya. Drupadi ini orang pada bertanya-tanya ini kenapa dia ada di air katanya. Nah mungkin nanti kalian akan lebih mengerti bahwa gerbang gaib Gunung Sarangan itu memang adanya di Curug Citapa. Dan kemudian nanti kita akan kasih lihat poster yang satu lagi ini. Ini film sulit sekali syutingnya, medannya sangat berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah kita mengerjakan posnya. Karena filmnya harus jadi 2 dunia. Nah ini, jadi memang saya dikirimin foto oleh Tito dengan Bapak dengan banjir yang sangat besar, longsor dan sebagainya di lokasi dan memang saya secara khusus mengucapkan terima kasih atas dedikasi luar biasa sehingga karya ini ada. Saya sangat bangga dengan karya ini. Ini film pencarian gunung saya yang terbaik. Saya udah bikin, ini adalah judul yang ketiga setelah Sekawan Limo, Petaka Gunung Gede. Dan ini semua berkat bro saya ini, Bro Apandi Abdurrahman, yang akhirnya kita setelah 17 tahun kita hadirkan lagi pencarian terakhir. Nah mungkin sedikit sebelum terlalu jauh, kenapa judulnya sama sih dengan 17 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu itu adalah awal cerita pertama Drupadi merayakan ulang tahunnya ke-17.
Ya Drupadi, film ini tuh dia syutingnya sampai 10 tahun, 11 tahun ya. Dari ulang tahun ke-10 ke 17 ya kan. Ini malah lama banget nih syutingnya. Kenapa pencarian terakhir? Saya bolak-balik waktu itu diskusi pencarian terakhir. Terakhir itu kan bahasa Indonesia emang susah ya. Terakhir ya terakhir, nggak mungkin juga terakhir 1, terakhir 2. Ada nggak sih terakhir 1, 2? Nggak ada kan? Kalau bahasa Sunda ada. Panderi, Pang Panderina, Pang Panderina pisang. Banyak. Nah, akhirnya saya bilang ke Pandi, kita di luar negeri pun sangat biasa. Sebuah judul orang akan mengerti, penonton-penonton tercinta kita udah paham bahwa itu edisi 2008 dan ini adalah edisi 2025, dan mungkin juga menjawab kenapa kita di sini melihat ada Oji, ya kan, ada Kang Bernat, ya kan, kemudian ada siapa lagi? Ada Ganca, ya kan, ada Bagus hari ini nggak bisa hadir. Ini adalah sequel. Tetapi kenapa kita bicara yang pencarian terakhir nggak pakai 2 atau apa segala macam? Karena ini adalah sebuah independent story yang orang pun akan bisa melihat kisah yang lama, dan juga akhirnya tentunya akan menjadi sebuah pencerahan tentang misteri yang ada di film sebelumnya. Selesai kayaknya press con-nya. Ya belum, Pak, masih tapi tepuk tangan dong untuk Mbak Baris dan penjelasannya. Kita akan sama-sama buka untuk official posternya. Iya, silakan, boleh lebih merapat lagi teman-teman cast, boleh lebih merapat lagi. Siap. Terlalu rapat, Mas. Baik, kita akan buka bareng-bareng teman-teman. Ini dia official poster dari film Pencarian Terakhir. 3, 2, 1. Wow, ini dia Pencarian Terakhir 28 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Ini ada teman-teman di layar. Nah, ini dia. Oke, kita foto lagi ya dengan posternya kali ini, boleh? Boleh kita foto dengan posternya teman-teman cast. Boleh kembali lihat ke teman-teman media. Yuk, silakan, boleh merapat lagi. Silakan sebelah kiri jajaran cast, ya betul. Sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, di tengah sekarang, tengah depan dulu, tengah depan. Matanya masih kiri. Enggak, tengah. Nanti mukanya doang di tengah. Agak horor ya. Oke, tengah depan, cukup tengah atas. Kita bisa lihat di tengah atas. Aman teman-teman di tengah atas. Baik, sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Baik, terakhir di tengah lagi, di tengah teman-teman, silakan, ada official fotografer kita di tengah. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Kebetulan kita juga mereka sangat profesional sekali dan mereka sangat terbuka gitu loh. Jadi waktu saya bicara sama mereka mengenai kejadian yang mau yang karakter itu yang 2008, mau di tahun 2025, saya selalu bilang ini adalah cerita baru gitu loh. Ini adalah pengalaman baru dan ini adalah chemistry yang baru gitu loh. Saya nggak usah ngomong, saya bilang sama mereka, kalau ada perubahan gimana? Ada concern itu ya dibandingin dulu. Terus saya bilang, manusiawi aja yuk, gitu bilang. Saya tanya, kamu sama temen SMA kamu dulu berteman ya. Berapa tahun kemudian kamu ketemu gitu ya, 17 tahun kemudian. Masih sama nggak? Ya ada sih, tapi berbeda nggak berubah? Ada journey yang jalanin nggak yang berubah? Ada lah, nah itu yang kita mau buat seperti apa. Nah akhirnya ini waktu kita kolaborasi gitu ya, mau sama si Doni, sama Artika, sama Alex Sabat, sama Gancar, sama Riza, sama Ferdi, semuanya. Itu semuanya ada, mereka nya bilang kalau kayak gue ngerasa setelah 17 tahun ini loh yang gue alamin. Ini kayak apa yang gue alamin, ini yang gue alamin. Jadi untuk di-collaborate, kebetulan nggak ada masalah sama sekali. Dan alhamdulillah mereka malah membuka mata saya juga, kayaknya kita bisa bawa ke sini. Oke. Jadi kita kolaborasi yang baik, alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Pertanyaannya, sebenarnya itu jadi ketakutan saya di awal ya untuk nerima peran sebagai Sita ini, karena saya sangat look up dengan pemain sebelumnya dan saya nonton, walaupun sebenarnya Pak Fandi waktu itu bilang ya balik lagi ke kamu aja gitu, mau nonton boleh, enggak pun
maksudnya nggak jadi kewajiban kamu. Saya malah pengen Artika bisa cari, bisa meng-create sendiri seperti apa. Karena toh sebenarnya di pencarian terakhir yang 2025 ini fase Sita sudah berbeda. Dia sudah menikah dengan sahabatnya, teman naik gunungnya, meskipun masih dikelilingi oleh orang-orang yang geng yang lama ya, geng jomponya gitu ya. Kok geng jompo? Oh iya. Oh masih fit. Diajak traileran lagi semua. Rencananya promo geng milenial. Ya, rencananya promonya tuh traileran beneran nanti ya Mas. Diprotes. Dan sangat terbantu, dimudahkan sekali dengan Mas Fandi yang memberikan apa ya, memberikan banyak space buat kita para pemain, nggak hanya saya aja, untuk kita berani gitu loh, berani untuk menciptakan dan lebih menguatkan lagi sebenarnya core value-nya Sita setelah dia menjadi seorang ibu itu apa sih gitu. Dan memang kan benang merahnya di sini Sita pergi meninggalkan keluarganya dan mengorbankan dirinya gitu. Nah itu yang apa namanya bikin PR juga di saya itu mencarinya gitu. Tapi Mas Fandi sangat memudahkan untuk bahkan kita cari detail looknya akan seperti apa, cara dia membawakan dirinya, apakah masih tetap sporty dan khas anak gunungnya tuh masih ada meskipun dia jadi seorang ibu. Itu detail kita bahas sampai potongan rambutnya, sampai cara ngomong dan cara marah dan cara itu semua kita gali gitu. Itu saya beruntungnya ketemu sama Mas Fandi di sini. Dan yang membuat saya dimudahkan adalah juga teman-teman castnya di sini luar biasa. Nggak bermain sendiri, tapi kita ngerasa bahwa dalam sebuah film ini memang ensemble, semuanya harus terkoneksi, semuanya harus energinya harus nyatu gitu. Jadi nggak ada yang mau menonjolkan diri sendiri di sini. Oke, siap. Terima kasih untuk Senang sekali hari ini ya. Ini preskon yang membahagiakan sekali buat saya, dan apa yang nanti tanggal 28 Agustus mendatang akan kita hadirkan adalah sebuah level up ya, mungkin ya, istilah anak geng level up, di mana kita tahu pencarian terakhir 2008 adalah film yang pada masa yang berbicara, dan menurut saya pencarian terakhir 2025 adalah film yang berbicara pada masa sekarang, dengan persoalan masa sekarang, dengan trauma, dengan bagaimana sebetulnya Drupadi juga mempunyai anxiety apa segala macam yang dia harus hadapi semuanya. Dan film ini adalah sebuah refleksi bahwa betul medannya adalah pencarian di gunung, tapi ini adalah sebetulnya medannya adalah hidup kita dalam menjalani hidup itu sendiri. Jadi pencarian terakhir menurut saya adalah film yang penting, yang butuh untuk kalian. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi.